Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang ujian hidup. Angkat tangan yang mulai lahir sampai malam ini tidak pernah nangis karena sedih. Angkat tangan. Mosok bapak-bapak yang nangisan. Pak, nun sewu pak. Angkat tangan yang tidak pernah nangis karena ditinggal anak, karena ditinggal orang tua, karena bisnis Allah takdirkan bangkrut, karena mungkin Allah takdirkan nas'alullah as-salama, semoga Allah menyelamatkan, Allah takdirkan kecelakaan sampai kehilangan anggota keluar. Coba angkat tangan yang tidak pernah blas, angkat tangan. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Maka lihat, tulis rumus dunia. Rumus dunia. Nomor 1. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu mustahil. Nomor 1 rumus dunia apa? Mencari ridhonya manusia mustahil. Nyenengin satu orang, yang lain tidak cocok. Nyenengin yang sana lagi dibilang nggak punya jati diri. Masa kumpul sana ikut seperti itu, kumpul sana melok model ngono, tidak punya jati diri, tidak konsisten. Nomor 1, ridwan nas ghayatun la tudrak. Di dunia ini jangan cari ridhonya manusia, tiwas diguyu. Tiwas apa? Pernah dengar cerita laki-laki bapak sama anak naik keledai masuk suatu kampung kan? Ketika keledainya satu dinaiki 2 orang, orang kampung bilang apa? Aduh, ndak tahu perasaan. Masa keledai kecil yang naik 2? Bapaknya turun. Masuk kampung berikutnya, dibilang aduh bapak kok tega sekali sama anak. Apa? Anak kok kurang ajar sama bapak. Mosok anaknya naik, bapaknya disuruh jalan kaki. Gantian, anaknya turun, bapaknya naik. Bapaknya dibilang lagi, aduh bapak ndak perasaan, mosok tego anaknya jalan, bapaknya enak-enakan naik. Sudah kan? Masuk kampung berikutnya, mereka dua-duanya turun. Kata orang kampung apa? Bodohnya, punya kendaraan kok nggak dipakai. Masuk kampung berikutnya, 2 orang manggul keledai. Karuan wes menisan. Ya, itu kalau ikut omongannya ndak. Ikuti Allah, lepaskan manusia. Selesai urusan. Nomor 2, rumus dunia. La salamata minan nas. Anda tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Mustahil. Nomor 2 apa? La salamata minan nas. Tidak ada keselamatan dari gangguan manusia. Tidak mungkin. Pasti ada manusia yang tidak suka sama panjenengan. Ngomong, ngerasani, maitu, apalagi memfitnah, membuli, menghibah. Iya apa enggak? Pernah merasain enggak? La salamata minan nas. Tidak ada keselamatan dari manusia. Nomor 3 apa? La najata minal maut. Tidak ada orang selamat dari kematian. Sepanjang-panjangnya umur manusia, endingnya apa? Kuburan. Sekaya-kayanya manusia, endingnya juga kuburan. Sekuat-kuatnya manusia, ingat Muhammad Ali rahimahullah, petinju yang paling perkasa di zamannya. Terakhir apa? Allah takdirkan, Allah uji dengan sakit Parkinson. Jadi tangannya gitu, teng. Karena apa? Sel-sel sarafnya sudah rusak. Terakhir apa? Meninggal dunia. Tenar-tenarnya manusia, endingnya juga kematian. Nah, ditambahi oleh ulama nomor 4, ditambahi 1. Yang nomor 1 tadi Bu, apa itu? Tidak mungkin mendapatkan keridhaan dari semua Ada ulama yang nomor 1 diganti. Apa digantinya? La rohata fid dunia. Selama masih hidup di dunia, tidak mungkin nyaman. La rohata fid dunia. Kenapa tidak ada kenyamanan di dunia ini? Karena kita menghadapi dunia yang Allah jadikan dunia ini rumusnya apa? Inna dunya darul bala. Ini masukkan di sini, seret. Tulis di pikirannya masing-masing dan masukkan ke dalam hati. Apa yang ditulis oleh kita? Inna dunya darul bala.
Dunia ini tempat Allah memberikan ujian. Maka tidak ada orang yang hidup di dunia tidak ada ujiannya. Itu sudah menjadi rumus. Sip, itu muqaddimah. Sekarang Anda buka surah Al-Baqarah 155, 156, 157. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ya, ada orang ngomong, padahal mohon maaf ya, kalau kita mau neliti bahasa Arab, Al-Baqarah itu bukan sapi betina. Anda cek kitab-kitab tafsir zaman dulu, nama Al-Baqarah itu satu ekor sapi. Bukan mentang-mentang ada tak marbutohnya tiba-tiba sapi betina. Anda cek kitab-kitab tafsir, tapi ya enggak apa-apa lah, wis kadung nyebar ya. Cuma sesekali juga perlu diluruskan. Sudah, ayat berapa? 155, 156, 157. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang mau kita bahas sehingga nanti panjenengan pulang, Pak. Panjenengan itu ketika dapat ujian, oh ya pastilah, enggak apa-apa, dibikin santai saja. Oh ya memang diuji sama Allah karena dosa saya sedang banyak, nanti ujian menghapuskan dosa. Oh memang diuji sama Allah supaya apa? Supaya saya kembali taat lagi kepada Allah. Oh memang diuji oleh Allah supaya apa? Supaya derajat saya naik. Maka kalau yang diuji orang beriman, panjenengan ini kan beriman semua, itu bukan azab. Wes salah yakin, bukan azab. Kalau itu azab, Bu, orang kafir lebih pantas. Orang-orang kafir di Amerika, orang-orang kafir di Eropa. Nah, maka kalau ngomong ujian itu bentuk azab, nun sewu, wes salah. Panjenengan ini lho, Bu, jilbabane yo masya Allah bagus. Panjenengan itu masya Allah duduk di majelis taklim. Yang ini ciri orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikan. Bapak-bapak pulang sholat Isya duduk di majelis. Tidak ada cerita Allah ingin mengazab panjenengan. Husnudzan, ana inda dhanni abdi bi. Allah ingatkan apa? Aku, kata Allah, tergantung bagaimana kalian berprasangka terhadapku. Kalau kita menganggap ujian dari Allah itu bentuk hukuman, ya wes, ya berarti Anda oleh Allah sedang dihukum. Coba ketika Allah menguji, Anda pikir apa? Allah lagi cinta-cintanya sama saya. Maka yang datang kepada Anda betul-betul cinta dari Allah. Nah, maka nanti kalau ujian itu datangnya kepada orang seperti panjenengan, orang-orang yang beriman, imannya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, semua tentang dunia dan akhiratnya baik, maka kemungkinannya nomor satu, ujian ketika menimpa orang beriman, kemungkinan nomor satu apa? Ini panjenengan ini. Jangan ketika Anda kena ujian, waduh, Allah jahat betul sama saya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dinikmatkan sama Allah, rezekinya dibikin lancar, kesehatannya sempurna, rumah tangganya baik, angkat tangan. Ini Allah sayang sama saya ini. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, tidak ada rabbuhu, karena isinya ujian. Karena kalau keburukan tidak mungkin datangnya dari Allah, pasti karena siapa? Karena diri sendiri. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau pas rezekinya sempit, badannya sakit, rumah tangganya kurang baik, dengan tetangga tidak seberapa akrab, ngomong Allah tidak sayang sama saya. Itu orang kafir. Kalau orang beriman tidak. Ketika orang beriman mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya dari Allah, di dalam takdir ketetapannya Allah, di dalam kehidupan sehari-harinya dia, kemungkinan yang pertama, takfir adz-dzunub wasayyi'at, untuk menghapuskan dosa. Berarti seneng enggak dosanya dihapus? Seneng enggak dosanya dihapus? Panjenengan kan enggak punya dosa ya? Mosok sih? Ini loh muka-muka ahli surga semua ini. Tunggu, yo jangan GR ya Allah. Orang itu ya tahu diri lah, Bu. Panjenengan
Ini kalau ini jelas. Laki-laki itu memang Masya Allah. Enggak guyon Bu ya. Enggak, saya sudah tadi di rumah Edi sudah dapat saya tadi. Alhamdulillah. Saya mau ngomong apa barusan? Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak gini pelan. Musibah itu apa sih? Musibah itu apa? Musibah itu apapun yang terjadi dalam hidup panjenengan dan itu tidak nyaman. Gak nyeneng no, itu namanya apa? Musibah. Pokok semua yang Anda rasa ndak enak, ndak nyaman, menyakiti, menyusahkan, itu namanya apa? Musibah. Kalau itu mengenai orang beriman, nomor satu takfir dzunub wal khataya wasayyiat. Itu untuk menghapuskan dosa, kesalahan dan keburukan. Berarti musibah yang datang kepada orang beriman endingnya baik atau buruk? Baik. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Nanti kita masukkan ke rumah tangga. Akan senantiasa datang bala itu apa? Ya musibah, ujian yang ndak enak. La yazalul bala. Kalimat la yazalu itu artinya apa? Ndak akan berhenti. Pokok panjenengan urip mesti si ono ujian nih. Nanti ujian itu baru selesai kapan? Belum selesai mati. Mungkar nakir ya apa? Saya muridnya Ustaz Rifki, mungkar nakirnya bilang, oh ya wes lek ngono, turu. Ndak ada. Tambah dituduhi sampai, loh, kenapa ngaji Ustaz Rifki? Oh tambah ruwet nanti ya. Sudah? Kapan Imam Ahmad mengatakan awwalu rahatin, pertama kali manusia itu merasakan lego sing betul-betul nyaman, inda tata'u ihda qadamaihi fil jannah, ketika satu kakinya dia sudah masuk ke dalam lego kalau sudah masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kalau sudah masuk surga, ndak ada hati elek, itu ndak ada. Semuanya baik. Maka jangan tanya, Bu, Ustadz kalau suami saya nanti bidadarinya 70, itu kan saya cemburu Ustadz. Terus apa saya cari suami yang lain aja Ustadz enaknya ya? Ya apa? Ndak ada Bu. Kalau panjenengan sudah masuk surga, hati iku isine enak, api, semuanya baik, ndak ada hati yang jelek. Kenapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kebencian sudah hilang dari sini. Nah, maka dengan itu Rasulullah mengatakan la yazalul bala, akan terus datang ujian, bala, musibah untuk siapa? Lil mu'min, untuk orang-orang beriman. Ayatnya dalam surat Al-Ankabut apa? Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Arti gampangnya begini, mosok kalian mengatakan beriman kemudian kalian tidak diuji? Tidak mungkin. Lo panjenengan mau masuk PNS saja ada ujiannya kok. Masa mau masuk surga tidak ada ujian? Lo kok enak temen? Anda mau daftar apapun dari perkara duniawi, ada ujiannya. Ujian itu untuk apa? Untuk supaya Anda ketika masuk ke dalam surga lego. Kenapa lego? Memang alhamdulillah ya Allah, dulu waktu di dunia berat, maka salamnya malaikat untuk orang yang masuk surga bang, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat hormat, selamat warga Banjarnegara atas kesabaran Anda ketika di dunia. Inilah sebaik-baik tempat kembali Anda, yaitu surga. Kalau tidak sabar ya tidak bisa. Maka la yazal, terus ujian itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau Anda kepingin ujiannya berhenti, yo maaf, yo yang pinter dikit lah ya. Tidak ada orang tidak ada ujian, itu tidak ada. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Dalam diri itu apa? Yo sakit, yo mangkel, yo capek, yo galau, rasa takut. Itu ujian dalam diri. Kepingin sesuatu tapi ngempet, Bu. Kepingin sesuatu tapi ngempet, itu ujian. Itu fi nafsihi, dalam dirinya. Wa malihi, di dalam hartanya. Rumah diambil orang,
kita yang kerja, orang lain yang menikmati, kemudian ditipu oleh orang di dalam hartanya, wa waladihi, di dalam anak-anaknya. Anak itu ujian loh Bu. Punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Tidak punya anak enak apa enggak? Ada orang sudah punya anak ngomong, lebih bagus coba dulu saya tidak punya anak. Coba lihat, kenapa? Karena anaknya betul-betul jadi ujian. Nah, tapi ingat, semua ujian itu Allah berikan bukan kemudian untuk mengurangi kebaikan Allah kepada kita, tapi untuk nambah kebaikannya Allah. Tujuannya apa? Hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Sampai kalau nanti dia wafat, berjumpa dengan Allah, dosanya sudah habis. Kenapa? Karena ujian tadi untuk dia menghapuskan dosa. Contoh yang apa sekarang? Yang kedua, ujian ketika mengenai orang beriman. Untuk apa? Li raf'id darajat, untuk meninggikan derajat. Panjenengan tahu seorang tabi'in bernama Abu Qilabah. Pernah dengar ceritanya Abu Qilabah enggak? Abu Qilabah ini seorang laki-laki dari zaman tabi'in. Nah, dia ini suatu hari ketemu ulama. Dia hidupnya di tenda di tengah padang pasir yang tidak ada orang di sekelilingnya. Suatu hari ada seorang ulama mendekati tenda itu. Tapi karena malam, ulama tadi tidak berani masuk. Kenapa? Khawatir dikira berniat jahat. Tapi ulama ini penasaran betul dengan penghuni tenda tadi. Kenapa? Tendanya kecil, lampunya tidak terang, tapi yang terdengar dari kejauhan, penghuni tenda itu zikirnya cuma satu. Apa itu? Sepanjang malam, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka ulama tadi mikir, ini pasti orang kaya yang sedang jalan-jalan ke padang pasir untuk berburu. Atau ini orang kaya yang memang dia sedang ada sesuatu dengan dirinya sampai dia ingin menenangkan diri di tengah padang pasir. Karena kalau orang miskin tidak mungkin alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti ini orang perfect, ini mumtaz, hidupnya baik, rezekinya baik, tubuhnya baik, rumah tangga semuanya baik. Zikirnya cuma apa? Alhamdulillah. Maka keesokan harinya seorang ulama ini penasaran betul, saya pengen lihat orang itu senikmat apa sih hidupnya, kok sampai sepanjang malam zikirnya cuma, coba bandingkan dengan panjenengan. Maka membandingkan itu Bu, jangan sama orang yang sempurna secara duniawi, mewek panjenengan, nangis. Coba lihat hidup kita ini, awalnya semuanya baik. Kapan mulai tidak baik? Ketika ketemu jengsri, lo jengsri jilbabe lo api. Awalnya Anda merasa jilbab Anda sudah bagus, ketika punya jengsri mereknya di luar, gelantong di pinggir gini ketok, lo merek kira. Searching di Google, ketok mang aku merek mang, dicoba cari, dimasukkan, masya Allah jilbab lo regane 3,4 juta sih. Langsung biasanya dia kalau pengajian jalannya pualing gini, meneh mulai dingkluk gara-gara kalah jilbab sama jengsri. Coba dia ndak kenal sama jengsri, bahagia dia, jilbabnya sudah. Kenapa? Karena dia mulai membandingkan dirinya dengan orang. Maka hidup panjenengan akan terasa nikmat kalau yang dilihat itu orang yang di bawah. Sayangnya meripat kita ini, mana meripatnya? Ini ya. Sayangnya mata kita ini itu ndak seneng dingkluk, seneng aneh. Masya Allah. Ya ndak enak hidup panjenengan. Nah maka sekarang lihat Abu Qilabah. Ulama tadi setelah masuk waktu pagi hari penasaran betul. Ini orang mesti top ini. Wong zikirnya alhamdulillah ndak pernah berhenti. Masuk dia minta izin. Saya minta izin, katanya penghuni tenda apa? In jaa khairan fadkhul wa in jaa syarran fakhruj. Kalau kamu datang membawa kebaikan silakan masuk, tapi kalau kamu punya niat jahat tidak usah masuk. Dibilang apa? Saya datang kepada kamu dengan kebaikan. Masuk dia, kaget. Ternyata laki-laki yang sepanjang malam zikirnya cuma alhamdulillah, maqtu'ur rijlain wal yadain.
tangannya habis, kakinya habis, matanya buta, telinganya sudah tidak seberapa baik untuk mendengar, tersisa apa? Lisannya. Maka ulama tadi tanya, sami'tukal barihata, semalam saya penasaran dengerin panjenengan zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira panjenengan itu orang kaya, badannya utuh, rumahnya bagus, penuh dengan kenikmatan. Kok ternyata alhamdulillah itu keluar dari orang yang tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, telinganya tuli. Panjenengan bisa begitu? Sek wotoh kabeh innalillah terus bendino. Astagfirullah, kufur nikmat. Hati-hati, Bu. Nah, sudah, maka laki-laki itu bilang apa? Ahmadullah wa ashkuruhu. Saya terima kasih sama Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? An abqallahu lisani kai azkurah. Allah masih menyisakan lisan yang dengan lisan ini saya bisa berzikir. Tersisa apa? Tersisa apa? Lisan. Kemudian ulama itu tanya, Pak, sampean kok sendirian di tenda ini? Mana mungkin bisa makan, bisa minum? Dibilang apa? Kamu datang dikirim sama Allah. Saya ini punya anak laki tinggal sama saya di sini. Tiap hari dia yang datengin makanan ke tempat saya. Sudah 3 hari dia keluar tidak balik. Diceritainlah ciri-cirinya. Seperti ini. Akhirnya dicarikan. Datang ke kampung terdekat. Dapat berita apa? Anaknya dimakan binatang buas. Balik dia ke tenda tadi. Pak, ada berita. Mudah-mudahan kamu sabar dan oleh Allah diganti dengan pahala besar. Pahala besar itu apa? Derajatnya naik. Dibilang apa? Saya dapat berita dari kampung terdekat, anakmu meninggal dimakan binatang buas. Apa ucapannya dia? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa alhamdulillah itu? Rasulullah bersabda begini, ketika ada seorang hamba Allah cabut nyawa anaknya, itu Allah kirim malaikat. Pernah dengar hadisnya enggak? Saya kalau membaca hadis ini mesti enggak enak pikiran saya, karena tahun lalu anak saya meninggal usia 8 tahun dalam keadaan saya sedang tidak di rumah. Jadi saya datang itu sudah kelihatan anak saya sudah kaku begitu. Itu juruni ati koyo abot, tapi yo semua orang kan pasti punya ujiannya masing. Nah, maka dibilang apa? Idza qabadallahu ruha Safiyata abdihi, ketika Allah mencabut nyawa anak dari seorang hambanya, arsalallahu ilaihi malakan, Allah kirim ke tempat itu seorang malaikat. Terus malaikat tadi fungsinya apa? Allah pengen tahu, dalam keadaan Allah lebih tahu, supaya apa? Allah tunjukkan sama malaikat, ini loh manusia yang dulu kamu remehkan. Malaikat dulu waktu Allah mau ciptain manusia ngomong apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia bilang, ya Allah, kenapa ciptain manusia yang hobinya menumpahkan darah, hobinya merusak, sementara kami sudah ahli zikir, katanya malaikat. Akhirnya Allah buktikan beberapa kehebatan manusia. Salah satunya ini, ketika Allah cabut nyawa anak seorang hamba, seret, malaikatnya nungguin, ngomong apa dia? Ternyata dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, dia ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikatnya lapor sama Allah. Allah tanya, qabattum safiyata abdi, kamu cabut nyawa anak dari hambaku itu? Iya ya Allah. Qabattum thamarata fuadi, kamu cabut kekasih hatinya? Malaikatnya bilang, iya ya Allah, kekasih hatinya aku cabut nyawanya. Apa Allah tanya? Madza qala abdi, hambaku ngomong apa? Terus malaikatnya laporan, hamidaka wastarja, dia bersyukur kepadamu, memujimu dengan ucapan alhamdulillah, baru setelah itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah Ta'ala? Ubnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd, bangunkan untuk hambaku tadi itu satu istana di surga, kasih nama istana Alhamdi atau istana pujian. Coba lihat. Nah, maka laki-laki tadi yang tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, telinganya tuli, tersisa apa?
Lisan itu ditanya sama ulama yang datang, kok kamu bisa berzikir sepanjang itu? Dibilang karena masih tersisa lisan. Coba kalau lisan pun tidak Allah sisakan, saya mau ibadah pakai apa? Lah panjenengan lisan ada, telinga ada, mata ada, tangan ada, kaki ada, mobil punya, rumah punya. Kurang apa? Kurang syukur. Kurang apa? Kurang syukur. Nah, ketika diberitahu anakmu meninggal, dia ucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus laki-laki tadi bilang apa? Pak, berarti kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Bagaimana caranya? Saya siapkan kendaraan, saya angkat kamu untuk pindah ke kampung terdekat biar kamu bisa dirawat oleh mereka. Siap, katanya laki-laki itu. Pergi ulama tadi, ketika balik laki-lakinya sudah meninggal dunia. Ini derajatnya sama Allah diangkat luar biasa. Kenapa? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, nanti ketika orang itu di akhirat, apa yang terjadi hadirin sekalian? Maka ketika nanti di hari kiamat, Allah bagi manusia jadi berapa? 2. Tulis, ahlul bala wa ahlul afiyah. Ahlul bala wa ahlul afiyah. Siapa itu ahlul bala dalam hadis riwayat Tirmidzi? Ahlul bala itu orang yang ketika di dunia uripe ndak pernah enak, hidupnya ndak pernah nyaman. Sakit, ndak punya duit, kelaparan, difitnah, ditinggal wafat oleh kekasihnya, ditinggal wafat orang tuanya, anaknya sakit, diuji lewat tetangga. Pokok selama hidup ndak pernah nikmat hidupnya. Mereka ahlul bala. Kemudian ada kelompok yang kedua, namanya ahlul afiyah, orang yang hidupnya tidak pernah susah. Alah paling sakit cuma pilek titik. Hidup di dunianya enak terus. Ketika bangkit di hari kiamat, Allah pisah 2. Sing di dunya sorot terus kanan. Kok pas ya suami-suami ya? Tidak tahu kenapa suami kok pas. Yang di dunia susah terus kanan. Lihat suami bu, kuru-kuru, lihat mukanya sudah pucet-pucet, badannya istri glowing, gemuk, seger. Kenapa kok begitu bu ya? Apa memang laki-laki tercipta untuk ditindas wanita ya? Tapi tidak apa-apa pak, insya Allah kalau sabar ahlul bala ini sudah ahlul bala. Kemudian Allah firmankan ahlul afiyah, minggir ke sebelah kiri, kok kiri lagi? Oke, ini ganti kanan. Ahlul tadi kanan ya? Oh ya kanan, ahlul bala. Betul apa-apa Pak nggih? Ridho Pak nggih? Nanti endingnya enak pokoknya wis lah. Sabar dhisik. Sudah ahlul bala kanan. Sebelah kiri ahlul afiyah. Sing uripe enak terus. Ternyata Bang, setelah mereka dibagi 2, Allah ngomong sama para malaikat, mereka ndak usah dihisab. Malaikatnya tanya, ya Allah, dosa mereka banyak. Allah bilang apa? Wes, kesian di dunia soro terus. Masuk di akhirat soro maneh. Langsung suruh antri depan pintu surga aja. Sudah, langsung ini yang kuru-kuru langsung sumringah. Wah, cocok katanya. Langsung seneng ini ahlul bala ini. Yang sebelah kanan ini, oh seneng bahagia semua. Langsung antri depan pintu surga. Apa Allah firmankan? Kesusahan akhirat Allah tutup karena mereka sudah susah selama di dunia. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak berkumpul 2 kesusahan dan tidak berkumpul 2 kebahagiaan. Maka kalau sekarang susah bu, yang sabar, nanti di akhirat bahagia panjenengan. Tapi kalau sekarang bahagia, yang syukur, biar bahagianya tembus ke akhirat. Hati-hati jangan sampai kufur, karena ada yang namanya istidraj. Apa namanya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Itulah makanya istidraj itu bikin orang tidak sadar. Baik-baik saja kok. Nah sudah, ganti ahlul afiyah. Apa Allah firmankan? Ahlul afiyah antri ya untuk hisab sebelah sana. Ahlul afiyah lihat, loh ya Allah, yang itu kok enak-enak. Allah bilang apa? Karena mereka sudah susah ketika di dunia, maka tidak akan bercampur kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Kalian harus antri dulu. Waktu di dunia terlalu nikmat, sama suami nyentak, njaluk duit dikei terus, jalan-jalan arisan, senam, rekreasi.
Apalagi? Maka nanti hisab dulu bu. Lo mau so enak. Kalau laki-laki sudah pak, pokok kita bareng-bareng tak pimpin nanti kita langsung masuk surga. Kalau yang ini terus ahlul afiyah bilang apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Balikin ke dunia, tidak apa-apa. Hatta yuqradha bil maqarid, dan kami ridho ya Allah kalau kami kembali di dunia kulit kami harus disisir pakai sisir besi sampai terpisah antara tulang dan dagingnya. Tidak apa-apa, yang penting apa? Kami dapat seperti ahlul bala yang sekarang langsung masuk derajatnya ya apa? Naik. Maka nomor satu penghapus dosa. Ketemu sama Allah dosanya habis. Kenapa? Karena waktu di dunia banyak ujian. Nomor dua meningkatkan derajat. Nomor tiga apa itu? Untuk pengingat. Untuk apa? Pengingat. Pengingat itu apa? Supaya panjenengan tidak lalai ketika mulai sholatnya males. Ada masalah, mundur mobil, gak tahu ono pot kembang, lah kok istri ngetokno kembang katanya dijemur mobilnya nabrak pot. Perwok. Padahal pertama ndak pernah ada pot di sebelah situ. Sehingga ketika si suami mundur, yo aman dong ndak ada pot. Kok tiba-tiba istri jemur bunga, bukan pot, bunga. Lah pot dijemur. Jemur bunga akhirnya nabrak. Itu jangan langsung teriak. Istri ndak tahu diri, ndak. Tapi muhasabah. Ada apa biasanya tidak pernah ada pot di situ kok hari ini ada pot? Muhasabahnya apa? Apa ya ini ya? Ini mesti Allah ngingetin saya ini. Dilihat tadi malam saya melakukan apa? Maka sampai para ulama salaf itu mengatakan ala wa inni a'si rabbi. Aku ini pernah maksiat kepada Allah wa ajidu atharaha fi khuluqi dabbati wa mraati. Kalau aku maksiat, kata ulama zaman dulu, langsung kelihatan efeknya. Apa efeknya? Tiba-tiba kendaraanku rewel dan akhlaknya istriku jadi rusak. Maka orang beriman itu kalau melihat musibah dalam kehidupannya bukan menyalahkan siapapun tapi langsung introspeksi. Sip, sekarang kita baca ayatnya. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat kum. Di sini ada la. La-nya lam litaukid. Pasti. Dan fiil yang dipakai fiil apa? Mudhari. Mudhari itu apa? Sedang terjadi, akan terjadi, dan terus terjadi. Kata kerjanya sedang, akan, dan terus. Berarti mulai sekarang sampai besok, sampai kemudian hari. Wala nabluwannakum, ada nun, nunnya nabluwanna, itu nun taukid, artinya pasti. Berarti pasti terus menerus sampai mati kami akan uji kalian. Maka ayatnya apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Apa artinya? Kalian akan meniti satu anak tangga untuk naik menuju anak tangga berikutnya. Apa tafsirnya para ulama? Salah satunya la tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk menghadapi musibah yang berikutnya. Ada seorang perempuan jahat, suaminya jahat banget. Dia sampai mikir untuk kabur. Sudah, akhirnya dia sudah bulat tekad. Dia tinggalkan rumah suami menjelang adzan maghrib ketika suaminya belum pulang. Seret pergi dia. Diceritakan oleh Syekh Muhammadil Amin Asy-Shinqiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Sudah, pergi perempuan tadi. Ketika terdengar adzan maghrib, perempuan itu berhenti di suatu masjid. Kemudian perempuan itu sholat berjamaah di masjid tadi. Lihat bu, kabur seiling sholat. Akhirnya perempuan itu sholat. Ternyata pada rakaat yang kedua imamnya baca surat Al-Balad tadi. Salah satunya apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu musibah menuju musibah yang berikutnya. Langsung perempuan itu mikir, di rumah suami jahat, suami keras, itu musibah. Tapi saya sedang pergi meninggalkan musibah untuk datang pada musibah yang lain. Akhirnya perempuan itu balik. Lah daripada saya dapat musibah yang lain dalam keadaan suami tidak ridho, mendingan saya balik ke rumah suami, saya sabar atas musibah dari suami. Akhirnya perempuan itu balik dan dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah maka itulah orang hidup di dunia ini. Wala nabluwan
nakum, pasti sama Allah diuji. Tidak ada orang tidak diuji. Ujiannya apa? Bisyai'in. Dalam bahasa Arab, syai' itu artinya apa? Syai'un yasir, sesuatu yang kecil. Maka Rasulullah ketika pulang sholat subuh, keliling ke rumah istrinya kan, Rasulullah tanyanya apa? A'indaki syai'un, ada ndak sesuatu opoi masih kecil walaupun sedikit tapi bisa dimakan. Jadi tanyanya Rasul bukan ada megono atau ada gulai kepala kambing, ada kuah kakap, ada ndak pakai. Rasul tanya apa? A'indaki syai'un, wes salah, apapun yang penting bisa dimakan walaupun cuma sedikit. Istri pertama bilang ndak ada, pindah, ndak ada, sampai istri yang terakhir bilangnya apa? Ma'indana ayya syai', ndak punya sedikit pun apa yang penting iso dimakan, ndak ada. Apa jawaban Rasulullah? Idzan ini shaim. Itu loh Pak, musibah jadi berkah itu. Idzan ini ndak ada masalah. Kalau memang ndak ada yang bisa dimakan, berarti Allah minta saya apa? Selesai apa ndak masalah? Masalahnya selesai, pahala dapat. Bapak-bapak, ono sego goreng. Pak telas. Gereh telas. Tempe goreng. Bakule dereng dugi. Nah, apa hadirin? Ketika ndak ada, ngamuk. Sabar, Pak. Ngamuk itu ndak merubah apapun. Apalagi Anda ngamuk moro-moro metu hidangan luar biasa gitu. Tapi kalau Anda tidak ngamuk, Anda tenang, Anda bilang, ya sudah, ini ujian dari Allah. Nah, maka yang ketiga, Bu, itu untuk pengingat muhasabah. Maka Allah firmankan, bisyai'in. Bisyai', sedikit ujiannya. Apa ujiannya? Minal khawfi, rasa takut. Kata Imam Syafi'i, takut atas azabnya Allah. Wal ju'i, rasa lapar. Kata Imam Syafi'i, ujian puasa. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, ujian sedekah dan zakat. Wal anfusi, dan ketika kekurangan pasukan karena kita disuruh perang. Wathamarat, thamarat Imam Syafi'i artikan anak-anak kita yang Allah wafatkan ketika mereka kecil. Tapi tidak berhenti sampai situ. Apa ayat penutupnya? Wabasyiris sabirin. Lihat Bu, endingnya begini, happy ending. Wabasyiris sabirin. Semua ujian tadi Bu, ternyata berita gembira. Busyra, bisyarah. Untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Maka yang jadi masalah bukan musibahnya Bu. Yang jadi masalah apa? Bisa ndak kita sabar atau tidak? Maka minta sama Allah, ya Allah, kuatkan kesabaranku ya Allah. Kemudian siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Musibah itu apa sih? Ada sesuatu yang oleh Allah dicabut. Maka ketika Anda mengucapkan inna lillah, maka ingat ceritanya Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Tahu Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik, istrinya Abu Talhah. Tahu? Ketika dia menikah dengan Abu Talha, tidak lama Allah karuniakan anak keturunan. Ketika Abu Talha mau berangkat kerja safar jauh, anaknya sakit. Dia ngomong sama istrinya Ummu Sulaim, jaga anak kita baik-baik. Si jaga sama Ummu Sulaim, pas hari kepulangannya Abu Talha, ternyata anaknya apa? Meninggal. Ngomong Ummu Sulaim sama suaminya? Ndak. Ketika suaminya datang, anaknya dibungkus rapi dulu, ditaruh suatu tempat yang aman, tidak akan diambil siapapun. Dia makan serigala, ndak, simpen rapi. Baru suaminya datang, dandan cantik, masak enak. Ummu Sulaim ditanya sama Abu Talha, Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Jawabannya, Bu, ahda min qabl, lebih tenang dibanding sebelumnya. Betul apa enggak? Iya, kemarin panas, sekarang enggak ada suaranya loh. Tenang apa enggak? Maka bohong enggak Ummu Sulaim? Lebih tenang dari sebelumnya. Dengerin Mbak,
Akhirnya apa? Abu Thalha tenang karena Ummu Sulaim ngerti ini orang baru pulang kerja, harus dibikin nyaman dulu. Maka dokter Aisyah Dahlan bilang apa? Pertaruhan di rumah kalian itu 3 menit pertama. Kalau suami baru datang wis talah pekson 3 menit guyu terus. Terus paksain. Setelah 3 menit sukses, berikutnya aman. Tapi kalau suami baru datang, kok baru pulang? Oh wes, acur ininya suami sudah. Wes mendingan golek liyane ae. Sudah. Apa yang terjadi? Abu Thalha tenang. Oh, anak kita lebih tenang. Bagus, dikira Abu Thalha anaknya sudah sembuh. Sudah. Akhirnya Abu Thalha makan, kemudian lama hubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Setelah semuanya selesai, baru ngomong. Ngomongnya pun ada pembukaannya, Bu. Gak langsung anakmu mati, Mas. Waduh. Nggak langsung, ada pembukaannya. Ngomongnya gini, Mas, kalau orang pinjem gelang, terus sama yang minjemi gelangnya diambil, bagaimana sikapnya? Kata Abu Thalha, ya harus dikembalikan. Wong gelangnya cuma gelang pinjaman, itu kan pinjaman, bukan hak milik. Kalau yang punya ngambil, ya harus dikasihkan. Ummu Sulaim bilang, Mas, anak kita itu titipan dari Allah bukan? Iya, kita dipinjemi sama Allah. Lah sama Allah diambil ya, Mas. Ini mau ngamuk, wes kadung kecentok isin. Wong tadi bilang gelang harus dikembalikan. Akhirnya Abu Thalib, ya wes lah, mana anak saya, dimandikan, disolati, dikubur. Besok subuh ketemu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Diceritakan, ya Nabi, Ummu Sulaim sabarnya keterlaluan. Kaget Nabi Muhammad. Oh, apa sabar keterlaluan itu? Diceritakanlah kisah kemarin. Apa kata Rasulullah? Barakallahu laka fi lailatikuma. Kata Rasulullah, itu yang terbaik. Dan saya doakan nanti malam kamu hubungan suami istri, saya doakan sama Allah hasilnya diberkahi. Lahir 1 anak dari hasil malam itu, yang anak itu punya 10 anak, semuanya hafid Al-Quran dan perawi hadis yang sahih. Apa? Berkah ketika sabar waktu diuji oleh Allah. Nah, maka ucapan innalillah itu bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apapun yang ada bersama kita milik siapa? Karena innalillah bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apa yang bersama kita. Rumah panjenengan punya siapa? Kalau Allah mau ambil bagaimana? Monggo. Kesehatan panjenengan punya siapa? Kalau Allah mau ambil bagaimana? Umur panjenengan, nafas panjenengan, usia panjenengan milik siapa? Kalau Allah mau cabut seketika bagaimana? Kalimat innalillah itu ngajari kita ikhlas. Karena semuanya milik siapa? Kita lahir ke dunia bawa apa? Tidak bawa apa-apa kan? Sehingga ketika apa-apa yang Allah berikan setelah kita lahir kembali Allah ambil, ya memang milik Allah. Boleh tidak protes? Tidak bisa. Maka ucapannya inna lillah, ya Allah memang semuanya milikmu ya Allah, maka engkau ambil, tidak jadi masalah. Maka kalau ngaku beriman, jangan pernah kaget kalau tiba-tiba datang ujian.